Kalau hari ini mereka ngotot status quo-nya karena memang dari dulu begitu tadi semua ya. Jadi maka kata saya nggak usah ribut, nggak usah apa tadi semua, nggak usah kita terpancing dengan provokasi Habib Rizik dan yang lain-lain. Tetap bahwa kita harus berpegang kebenaran adalah kebenaran. Dan apalagi sekarang sudah lebih bahayanya apa? Karena mereka sudah pengklaiman bahkan termasuk maaf Habib Lutfi bin Yahya sudah merampok Yatman. Itu jelas-jelas adalah sudah semakin nyata bahwa mereka itu bahaya tadi semua ya. Bahkan sekarang Jatman sudah di karena Indonesia sudah mulai melawan. Jadi di sini sahabat, antara kepentingan orang Yaman yang datang ke Indonesia, antara kepentingan pemerintah Indonesia yang mau merdeka, antara kepentingan Belanda yang ingin mempertahankan diri dari, jadi semua punya kepentingan. Jadi walaupun apa namanya siapa Utsman bin Yahya adalah di sini nggak ada kisah. Walaupun Senokorglonyo itu tahu bahwa mereka itu sampai Senokorglonyo itu membuat mereka itu adalah sebagai racun makam. Bisnis makam itu sudah ditulis oleh Senokorglonyo gitu. Mereka itu penipu, mereka itu licik, tetapi karena mereka ada kepentingan yang sama, nah itulah. Walaupun dia sendiri bilang kepada mereka, Islam mereka itu katanya hati-hati, kata-kata Senokorglonyo ya. Nah, kemudian di sini ada dari buku catatan kaki ya. Contoh seperti dikatakan di sini dalam buku Dalman halaman 68 berpendapat bahwa lintah darat apa namanya Arab Yaman ini lebih berbahaya dari lintah darat dari Tionghoa karena mereka lebih licik dan lebih waspada. Kemudian Sinambela dalam buku Sinambela halaman 850 menggambarkan cara memeras Arab adalah beroperasi ketika melihat seorang memiliki ladang cukup luas atau rumah bagus, dia mendekatinya dan bertanya, apakah punya rencana untuk meminjam uang? Dia merayu calon peminjam, terutama anak-anaknya, dan dia kalau anak-anaknya itu bisa apa namanya terjadi bisnis, maka mendapatkan 10 hingga 30 sen gulden tadi ya. Jadi inilah kalau saya hanya memotret apa yang dituliskan oleh orang Belanda tentang budaya mereka ya. Jadi di awal itu satu sisi mereka itu ingin hidup, tapi saat kehidupannya begitu susah, maka satu-satunya jalan itu maka mereka tetap ngotot kepada Belanda untuk diberikan gelar Sayyid ya tadi semua karena untuk mendapatkan kekhususan tadi di Indonesia ya. Nah, kemudian mulailah perselisihan ya sahabat, karena jumlah mereka semakin meningkat, jumlah mereka semakin banyak dan mulailah. Nah, inilah maka akhirnya apa namanya pada tahun 1990 orang siapa di sini dikisahkan mereka mendirikan Al-Khairat ya. Orang-orang Arab Yaman ini pada tahun 1901 orang Arab Yaman mendirikan Jamiat Al-Khair, yaitu perhimpunan untuk kebaikan di Batavia. Perkumpulan ini hendak merawat budaya Arab untuk keluarga mereka ya. Yang nanti mereka itu berkumpul dalam Robito Alawiyah yang kita tahu dia berdiri 1928 ya. 28 yaitu 2 tahun setelah berdirinya Nahdlatul Ulama. Tapi sebelumnya sudah berdiri Al-Irsyad sebetulnya tadi yang kemudian pada tahun 1912 Senokorglonyo memasukkan 3 guru. Yang salah satu guru itu adalah dari Sudan yang bernama yang satu dari Sudan, yang satu dari Maroko, yang satu dari Hijaz, yaitu yang pertama adalah Ahmad Sukarti dari Sudan ya. Ini mengisahkan Ahmad Sukarti. Nah, Ahmad Sukarti pada saat dia masuk ke Indonesia melihat orang Sayyid ini, sejak awal Sukarti tidak menyukai pandangan keagamaan tradisional karena Ahmad Sukarti ini bermadzhab Syafi'i ya dari Sudan, dari Afrika. Maka cara-cara mereka menurut mereka adalah para habaib ini berbenturan ya, berbenturan dengan banyak mazhab Syafi'i termasuk masalah pernikahan, kafaah dan lain sebagainya, pengkultusan yang berlebihan. Sejak awal Sukarti tidak menyukai pandangan keagamaan tradisional dan hubungan sosial yang kaku dalam komunitas imigran Hadromi. Dia terutama tidak setuju dengan perilaku angkuh aristokratik Sayyid di Jawa. Sukarti pengikut adalah Muhammad Abduh dan Rashid Ridho. Sementara Syekh Ahmad Sukarti ini adalah pengikut Syekh Muhammad Abduh dan Rashid Ridho, adalah modernis Mesir yang ingin menyelaraskan pengalaman Islam dengan tuntunan zaman dan mengajarkan kesetaraan secara mukmin.
pandangan Soekarti segera menimbulkan pembicaraan panas di kalangan Habib Yaman tadi semua ya. Ya inilah antara Al-Irsyad dengan jadi kalau sekarang ini sebetulnya panasnya saat itu pun hampir ya mungkin seperti sekarang tadi semua, di mana sekarang adalah yang menolak Ba'alwi adalah sebagai Duriat Rasul. Nah, Ahmad Soekarti juga begitu di sini, karena menurut dia aneh perilaku mereka, karena Ahmad Soekarti itu baru datang dari Sudan dan dia adalah lulusan dari Arab Saudi, dan dia yakin seyakin-yakinnya mustahil orang-orang ini adalah Sayyid, maka Ahmad Soekarti tetap tidak menerima mereka ya. Nah kemudian seperti kebiasaan mencium tangan, mencium kaki, dan ini memang sudah dikisahkan di sini ya. Ahmad Soekarti tidak mau hal yang demikian. Nah ini ya. Kemudian dijelaskan lagi di sini mulailah perseteruan, perbedaan pendapat menimbulkan periode panjang permusuhan antara dua pihak. Ya kayak sekarang aja mungkin panas nih antara yang menolak Ba'alwi dan yang menerima Ba'alwi. Tahun-tahun yang relatif tenang silih berganti dengan tahun-tahun permusuhan terburuk ketika Sayyid saling berhadapan melawan Syekh. Syekh itu maksudnya adalah dari Al-Irsyad ya. Dengan menggunakan kata dan perbuatan dalam koran-koran Arab lokal, pamflet, brosur, teks ajaran, posisi dipertahankan dan diserang. Kadang-kadang polemik tumbuh menjadi caci maki. Ya saya sekarang aja tadi semua. Cuma ciri mereka kayak Rizik Syihab, semua itu sama itu tadi semua ya. Jadi kalau mungkin sekarang kalau Ahmad Soekarti lebih kepada orang yang menolak Ba'alwi ini juga tetap lembut gitu kan tadi. Tidak ada ancaman, tidak ada makian, tidak ada hinaan tadi semua ya mereka. Mereka selalu menuduh. Dan sama di sini juga dikatakan ya. Kadang-kadang polemik tumbuh menjadi caci maki. Sayyid menuduh Syekh sebagai antara lain komunis. Jadi mereka itu tuduhan komunis tadi, negro, biang kerok, kalau sekarang mungkin hidung pesek gitu kan tadi. Itu memang udah jadi memang budaya mereka itu ya. Jadi kalau Kiai Imad menjelaskan tentang 10 ciri tanda-tandanya seorang Duriat Nabi, itu memang 10-10-nya keluar Ba'alwi ini semua ya. Nah, karena memang dari sini juga jelas kelihatan bahwa mereka itu ingin diakui sebagai Sayyid kepada Belanda gitu kan tadi, sampai mereka banyak kompromi di sini kan. Negro dan biang kerok Syekh balas mencela Sayyid karena kesombongan, keangkuhan dan perilaku bergelimang dosa ya. Nah inilah tadi sama. Jadi kata Syekh Ahmad Soekarti, mereka itu ingin disebut Sayyid keturunan Nabi, tapi tadi rentenir lah, inilah ya tadi sama. Jinah, mabuk gitu kan dari zaman dulu juga. Bagaimana kata Syekh Ahmad Soekarti, kami akan mengakui engkau sebagai Duriat Rasul gitu kan tadi. Di beberapa tempat perbedaan pendapat dikobarkan oleh perhimpunan-perhimpunan lokal yang baru dibentuk, yang sejalan dengan Al-Irsyad atau dengan Robitoh Alawiyah, Persatuan Keturunan Nabi yang baru didirikan. Sesekali kerusuhan pecah, lawan ditolak masuk ke masjid, dilempari batu. Nah, itu. Jadi kelompok Al-Irsyad ini kalau ngumpul sama aja Habib Rizik sekarang. Jadi kalau ada orang-orang yang menolak mereka, dianggap tadi semua bubarkan, serang gitu kan tadi semua. Ini memang karakternya memang lucu sama gitu kan tadi. Kemudian padahal ini buku catatan dari orang Belanda ya. Ini namanya adalah mencari identitas. Jadi mereka penulis Belanda ini juga mengatakan bahwa mereka itu mencari identitas. Siapa saya ini gitu kan dari bahasa. Dan sampai 3 kali mereka bernegosiasi ingin diberikan kekhususan gelar Sayyid dari Belanda. Contohnya gelar Sayyid dari Belanda. Maka jangan aneh, Robitoh Alawiyah ini adalah surat pengesahannya adalah orang Belanda yang menandatangani dari ya. Jadi 3 pernah membuat, tapi kemudian intinya bahwa perselisihan mereka itu adalah makanya disinilah ketegangan memuncak pada Mei 1931. Judulnya di atas adalah pertarungan gelar tadi semua ya. Jadi mereka itu mempertahankan gelar karena mereka sudah mendapatkan gelar Sayyid ya, yang saat itu masih Sayyid saat itu. Tapi kemudian kan mereka dilarang oleh orang-orang Arab Hijaz dari Sayyid dan Syarif, bahwa mereka tidak boleh menggunakan nama Sayyid dan Syarif. Dan itulah makanya kenapa ulama kita itu dulu sahabat kayak Bahmun, kadang-kadang nyebut Habib, kadang-kadang nyebut Syarif gitu kan tadi. Nah sebenarnya harus dipahami oleh kita, Duriat Rasul itu kan hanya 2, dari keturunan Hasan dan Husain.
Kemudian disebutkan bahwa apa namanya, yang Sayyid itu keturunan Husain dan Syarif keturunan Hasan tadi semua. Jadi istilah Habib itu adalah sebetulnya kalau saya baca dalam sebuah kitab siapa itu, istilah Habib itu adalah kepada Sayyid dan Syarif yang sangat dimuliakan gitu kan, yang sangat mereka memiliki. Jadi tidak semua Sayyid Syarif itu baik gitu kan, tidak semua. Makanya yang baik itu disebut Habib gitu. Karena mereka mencinta dan dicintai gitu. Nah, itulah makanya akhirnya para imigran Yaman ini lebih senang menggunakan istilah Habib tadi semua, walaupun memang istilah Habib sudah dicetuskan oleh kakek moyangnya di sana. Jadi istilah Habib ini adalah panggilan kepada orang-orang Sayyid dan Syarif yang sudah cinta mencintai. Nah, tapi akhirnya menggunakanlah istilah, sebetulnya Habib itu adalah Sayyid dan Syarif yang memiliki apa namanya, hubungan yang baik antara yang mencintai dan dicintai gitu. Tapi kemudian oleh kelompok ini Al-Rabithah Alawiyah ini justru Sayyid ini hanya untuk mengukuhkan status mereka di masyarakat. Karena mereka sebagai kaum pendatang, mereka ingin dihargai, tapi mereka juga ingin mengirimkan uang ke kampungnya tadi semua, maka mereka ngotot. Ini adalah, jadi sebetulnya kebiasaan mereka itu sama saja. Jadi kebiasaan di Yaman, kebiasaan di sini sama. Karena di Yaman sendiri mereka terkelompok kepada 4 tadi, Sayyid, Syekh, Qabili, dan Masakin. Nah, sementara yang datang ke Indonesia pun yang terkelompok Masakin yang jumlahnya 40.000 itu ingin diakui sebagai Sayyid. Nah, inilah sampai mereka sendiri Sayyid itu ada yang protes. Nah, dikatakan di sini apa namanya, ketegangan memuncak pada Mei 1931 ketika dalam Kongres Al-Ihsan Batavia dikeluarkan keputusan untuk tidak lagi menganggap gelar Sayyid sebagai hak istimewa. Nah, ini. Jadi kongres antara pemerintahan Belanda saat itu dengan Ahmad Sukarti, karena Ahmad Sukarti ini datangkan oleh siapa? Senokor Groningen kan ke sini. Karena tadi untuk membereskan nih imigran Yaman yang merepotkan gitu. Ternyata bukan hanya pemerintah Indonesia, pemerintahan Hindia Belanda juga repot oleh mereka itu. Karena tadi dan mereka itu bisnis enaknya, rentenir dan apa semuanya dan tadi semua. Maka itulah Syekh Ahmad Sukarti itu didatangkan dari Sudan tadi semua. Tetapi kemudian karena Syekh Ahmad Sukarti adalah memiliki garis Islam yang lurus, demokrat, karena beliau adalah murid Syekh Muhammad Abduh, ya. Mereka itu sangat demokratis karena gurunya dari Mesir, gurunya dari Arab. Dia bilang, ini mustahil nih orang-orang ini. Tadi semua, disitulah perseteruan antara Al-Irsyad dengan Rabithah Alawiyah. Karena kata Ahmad Sukarti, di Sudan saja, di mana-mana yang saya tahu pergi yang namanya Sayyid nggak begini gitu kan tadi. Akhirnya ketegangan memuncak nih. Mei 1931 ketika dalam Kongres Al-Irsyad di Batavia dikeluarkan keputusan untuk tidak lagi menganggap gelar Sayyid sebagai hak istimewa kaum Ba'alwi. Sayyid bukan gelar kebangsawanan. Demikian diputuskan bahwa dalam Kongres tersebut dan mereka harus dipanggil Mister saja. Panggil Mister, Sir, Tuan, Monsieur. Diakui bahwa di beberapa wilayah Arab istilah Sayyid juga digunakan untuk menyebut orang yang dihormati dan dermawan. Tapi dalam faktanya mereka adalah kebalikannya. Jadi gini, kemudian di sini setiap orang Arab berhak mendapatkan predikat. Nah, ini yang masalah di sini nih. Adalah namun bersamaan dengan itu ditegaskan bahwa istilah Sayyid tidak pernah dikhususkan untuk kelompok tertentu gitu kan tadi. Oleh karena itu setiap orang Arab, orang Yaman yang datang ke sini mereka minta mendapatkan predikat Sayyid pada namanya, sebagaimana lazimnya. Nah ini yang jadi masalah di sinilah sebetulnya percampuran mana Sayyid asli dan Sayyid palsu. Karena mereka yang ngaku Sayyid aja cuma 700 yang datang pertama itu, dan itu pun kan mengaku keturunan Syekh Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Itu aja kita sudah terkonfirmasi palsu gitu kan tadi. Tapi di Indonesia begitu mereka masuk ke sini, yang 700 plus yang 20.000 orang ini pun ingin sama dikasih gelar Sayyid sama kolonial Belanda. Karena kata mereka, nah saya nggak mau dibedakan sama dia, kan gitu kan tadi. Tidak lagi membedakan dari mereka dari penduduk lainnya sebagai tadi. Saya tidak mau dibedakan bahwa mereka ada sebagai kelompok keturunan Nabi tadi kan. Nah, ini bahasanya. Dan akan kehilangan hak istimewa yang melekat pada kedudukan itu. Pendeknya mereka takut hak istimewa kebangsawanan yang disebut Sayyid itu akan hilang. Nah, sesuai Kongres segenap komunitas Arab gempar, ya maksudnya Rabithah Alawiyah gempar dengan pertemuan Ahmad Sukarti dengan kolonial Belanda itu. Jadi golongan Syekh memprovokasi kaum Alwi dengan mencatatkan anggota kelompoknya yang menikah dengan sebagai Sayyid
menambahkan kata Sayyid pada papan namanya. Jadi di situ itu untuk menunjukkan, akhirnya seorang imigran Yaman itu saat itu adalah di rumahnya ditulisin Sayyid, 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 Sayyid. Allahu Akbar. Jadi kalau begini sahabat, bagaimana disebut surah wal istifadah tadi semua? Bagaimana mereka itu bahwa sebagai duriat Rasul itu sebagai surah wal istifadah. Surah wal istifadah apa? Tahun 1920-30 aja nggak jelas catatannya, nggak jelas statusnya. Mereka sendiri memohon 3 kali kepada Belanda tentang gelar Sayyid itu. Coba yang memohonnya kan ke Belanda tadi semua ya. Dan itu juga awal bahwa Rabithah Alawiyah itu berdiri, karena memang awalnya juga untuk menampung imigran Yaman kan tadinya juga. Tapi awal-awalnya mereka damai-damai saja di sini, kemudian yang 700 yang berasal ngaku tadi dari sananya Sayyid diikuti dengan kelompok masakin yang jumlahnya 20 ribu, yang kemudian nanti 40 ribu, nanti kemudian 80 ribu. Mereka juga minta hak prerogatif yang sama. Dia bilang, kita juga kan sama dari Yaman. Nah, semua. Makanya dipasanglah sesuai kongres ya, mencatatkan anggota kelompoknya yang menikah dengan Sayyid, menambahkan kata Sayyid pada papan nama di rumah mereka, dan memperkenalkan diri mereka kepada orang luar sebagai Sayyid. Nih Sayyid nih Sayyid gitu tadi. Ini ya, kayak sekarang lah tadi. Pada 10 Juni, beberapa minggu setelah Kongres Al-Irsyad, Rabithah Alawiyah mengajukan petisi kepada Gubernur Jenderal untuk meminta perlindungan hukum atas gelar Sayyid. Itu. Tolong dong, lindungi gitu. Kita kan kurang gimana untuk udah membantu Belanda, udah membantu apa gitu kan. Tolonglah dilindungi ini. Jangan sampai gelar Sayyid ini semua orang yang datang dari Yaman ngaku Sayyid gitu kan tadi ya. Untuk mendukung permintaan tersebut, perhimpunan ini menyebut peraturan perpisah di bidang-bidang seperti pernikahan dan hukum waris yang berlaku untuk keturunan Nabi di kalangan penganut mazhab Syafi'i, mazhab yang diikuti oleh hampir seluruh Muslim Indonesia saat itu. Ya memang ada beberapa hal ya sahabat, walaupun mereka itu adalah ngaku duriat Nabi, tetapi sesungguhnya banyak hal-hal yang keluar dalam fikihnya itu dari Syafi'iyah ya. Ini beberapa catatan, baru 1 bab yang Abah baca ya tadi semua, baru 1 bab ya. Jadi intinya secara garis besarnya bahwa sesungguhnya adalah mereka itu sebagaimana kata De Jong ya, ini adalah penulis Belanda, mereka mengisahkan tentang perjalanan orang Yaman ke Indonesia ini. Memang dari awal juga bukan kata Habib Taufik Assegaf bahwa kita ingin mencetak ulama tadi semua ya. Bab makruh aja nggak ngerti, kemudian ternyata memang dari sini aja jelas, nggak jelas, maka nggak aneh kalau dari yang datang ke sini, lain yang dulu sahabat, ya, yang datang 1400-an Hijriah, 1400 Masehi, mereka datang banyak yang sebagai ulama, banyak, ya, banyak, yang tetapi tadi, itu yang datang itu juga bukan dari Hadomot yang mengaku atas nama keturunan Sayyid Ahmad Al-Muhajir, bin Isa Al-Muhajir, ya. Tetapi yang dari angkatan 1900 ke sini, ini memang jong semuanya. Ini kebanyakan jong, ya. Jadi yang datang belakangan ini jong, kosong tadi semua. Mereka hanya orang-orang yang mencari suaka, orang-orang yang mencari ekonomi. Mereka hanya TKW ke Indonesia. Karena saat itu Hindia Belanda pada saat menjajah Indonesia adalah namanya di Eropa kan. Sementara ya Belanda sendiri kan, waktu saya datang ke Belanda ke sana, gitu, waktu saya ada museum di sana, mereka dikisahkan tentang VOC ya. Sebetulnya mereka datang ke Indonesia itu juga, Belanda itu juga karena tadi mereka disebut Holland kan, Holland itu di Holland, tanah yang rendah. Jadi Jerman Barat, Jerman Timur, semua Eropa itu posisinya tinggi. Jadi Belanda itu kalau musim hujan kerendam semua. Itulah kenapa akhirnya mereka menjadi Amsterdam tadi semua. Dan untuk biaya untuk mendamnya itu adalah Belanda mengirimkan uang ke sana. Jadi Belanda cari duit untuk mendam negeri mereka tadi semua. Sebetulnya kata orang sana yang guidance-nya mengatakan, sebetulnya niat kami ke sana itu nggak menjajah tadi semua. Cuma begitu datang ke sebuah pulau adalah kosong, kemudian masyarakat begitu lihat senjata takut, gitu kan tadi. Itu awal Belanda di Indonesia. Padahal mereka itu cuma hanya 2 kapal saja tadi semua. Sebenarnya kalau dipukul sama beberapa orang penduduk aja udah kabur mereka itu. Tapi karena bawa senjata, tinggi putih, mungkin bagi orang Indonesia adalah heran, ini makhluk dari mana ini kayak begini gitu kan tadi.
Karena belum ada mereka, oh dia rupanya begini, tinggi, putih gitu dan lain sebagainya, dan bawa bedil lagi gitu kan tadi. Dan dia buktikan bisa nembak, itu kan nembak jarak jauh itu waktu itu masih mengagetkan gitu kan tadi. Nah inilah kan banyak orang-orang yang tadinya tidak punya niat, maka kejahatan itu bukan karena niat pelakunya, tetapi ada kesempatan. Ya. Nah demikian pula yang Abah lihat kisah tentang Ba'alwi ini adalah karenanya ada kesempatan. Pada saat tahun 1900 Indonesia dalam masa perjuangan, pergerakan. Nah, di sini itu lebih banyak sebetulnya lebih dengan Jepang. Nanti bagaimana peran-peran mereka dengan Jepang ya. Jadi tidak banyak dikisahkan tentang Habib Utsman bin Yahya di sini. Jadi lebih banyak mengisahkan tentang pendirian Robito Alawiyah dengan Al-Irsyad yang ingin menjelaskan tentang siapa orang Yaman ini, sehingga Al-Irsyad sama mungkin kayak sekarang Ahmad Sukarti dulu itu sama dengan Kiai Maduddin sekarang. Karena beliau ada seorang ulama, Ahmad Sukarti itu, kata dia, ini mustahil. Saya ngerti seorang sayyid yang syarif, yang sayyid yang duriat, yang benar, gitu kan tadi. Itulah perseteruan, ya. Ya kalau hari ini barangkali Al-Irsyad, terkadang kelompok Anies Baswedan dan teman-teman itu bersatu dengan Habib Rizik ya kepentingan. Tapi di lain sisi sahabat, itu sebetulnya gontok-gontokan. Karena dari awal sendiri, yang satu adalah Robito Alawiyah, yang satu Al-Irsyad, tadi semua, ya. Sementara mereka nggak ngerti kayak Anies Baswedan dengan Habib Rizik sekarang. Padahal dulu sebetulnya di awal itu adanya mereka berdiri itu akibat yang satu tidak mau mengakui yang lain tadi semua. Enak saja lu, aku ngaku Sayyid apa semua. Nah ini, nah itulah ya. Jadi sebetulnya ekonomi karena dikisahkan di sini Yaman gitu kan. Apalagi Yaman Selatan nanti menjadi negara komunis kan tadi semua. Maka itulah makanya menjadi cikal bakal antara 1948 ada Musso, ada apa semua, ada Aidit, apa semua itulah ya. Jadi negara-negara komunis sama kayak di dulu RRT, kemudian juga Soviet, kemudian juga termasuk juga Fidel Castro di Kuba dan lain semua. Ada negara-negara yang memang Vietnam kan tadi semua ya, yang minim tadi semua. Jadi semuanya dasarnya adalah ekonomi. Belanda datang ke sini karena ekonomi. Kemudian juga orang-orang Yaman ini datang ke sini dalam ekonomi. Nah, tapi mereka saling membutuhkan. Timbullah simbiosis mutualisme di antara mereka, saling membutuhkan. Itu kan tadi. Yang satu ingin dilindungi karena Belanda menjadi pemerintahan yang sah di sini. Itulah makanya kenapa kisah Habib Utsman bin Yahya begitu ngotot mempertahankan sampai akhirnya harus berseberangan dengan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Yang satu menegakkan resolusi jihad, yang satu malah sebaliknya, beliau mendapatkan pergi ke Belanda, mendapatkan penghargaan apa namanya salib yang berkepala singa ya. Nah inilah masalah kepentingan sebetulnya tadi ya. Akhirnya Belanda memanfaatkan mereka, mereka memanfaatkan Belanda. Nah inilah 3 kali negosiasi selama pemerintahan Belanda ini, mereka untuk diakui sebagai kesayidannya itu tadi semua. Tetapi yang jadi masalah adalah pada saat orang yang tadinya yang disebut masakin, yang tadi lebih banyak jumlahnya 20.000 sampai kemudian menyusul 40.000, mereka pun sama ini kasih gelar Sayyid pada Belanda tadi semua. Sampai di rumahnya dipasang pelang. Ini saya keluarga Sayyid, keluarga Sayyid, keluarga Sayyid gitu kan tadi. Ini. Jadi kayak mungkin sekarang mau kasih BLT itu kasih tanda tadi semua. Tadi semua ya. Jadi makanya kalau kita bicara tentang Habib mereka di antara 1900 sampai kemerdekaan, sebetulnya siapa ulamanya saat itu? Karena mereka hanya mikirnya duit, mikirnya ekonomi, bahkan mereka nyata-nyata di sini adalah dibenci oleh, bahkan mereka maaf sebagian di sini ya disebutkan, bukan saya yang mengatakan bahwa mereka itu apa namanya dalam buku Sinabela menggambarkan cara memeras orang Arab Yaman ini adalah lebih jahat daripada orang Cina di Tionghoa. Dikatakan berpendapat bahwa lintah darat dari Arab Yaman ini lebih berbahaya dari lintah darat Tionghoa saat itu. Jadi istilah panggilan dasar si Arab, nah itu kepada Arab Yaman, itu maksudnya licik, penipu gitu kan tadi semua ya. Maaf nih saya bukan memperkeruh, tapi ini apa yang ditulis oleh siapa Hub de Jong dalam mencari identitas orang Arab Hadromi di Indonesia 1900 sampai 150 tadi semua ya. Ya mudah-mudahan ya apa namanya jadi jangan aneh kalau hari ini mereka ngotot status quo-nya karena memang dari dulu begitu tadi semua ya. Jadi maka kata saya nggak usah ribut, nggak usah apa tadi semua, nggak usah kita terpancing dengan provokasi Habib Rizik dan yang lain-lain, tetap bahwa kita harus berpegang kebenaran adalah kebenaran. Dan apalagi sekarang sudah lebih bahayanya apa? Karena mereka sudah pengklaiman
pengklaman bahkan termasuk maaf Habib Lutfi bin Yahya sudah merampok Jatman, itu jelas-jelas adalah sebuah sudah semakin nyata bahwa mereka itu bahaya tadi semua ya. Bahkan sekarang Jatman sudah mendapatkan SK Menhumkam tadi semua, itu menunjukkan bahwa tanpa sepengetahuan PBNU jelas bahwa mereka ini ingin menguasai semua hal ini, menguasai PBNU. Sekarang ada 10 habaib di sana, menguasai Jatman. Habib Lutfi sudah membuat landasan hukum dari semua ya. Walaupun sebenarnya kalau saya lihat tujuan Rizik Syihab, Habib Lutfi masing-masing punya tujuan dari semua semuanya. Robito Alawiyah, maka tadi Robito Alawiyah juga kayak kambing conge aja. Waktu dulu Gembul nanya itu gimana Rizik Syihab, ya dia bilang saya hanya memberikan kalau bahasa mobil mah saya hanya memberikan BPKB. Tapi mobil itu ternyata bodong, ya urusan dia, gitu kan tadi. Ternyata mobilnya nabrak-nabrak, ya urusan dia, saya nggak tahu, gitu kan. Mungkin pikiran Guru Gembul saat itu bahwa Robito Alawiyah itu organisasi yang terorganisir, semuanya terkontrol, dan nggak, mereka itu hanya lepas buku nasab, bahkan lebih cenderung adalah membisniskan, menjual belikan nasab tadi semua ya. Jadi semakin jelaslah kepada kita, makanya buat sahabat-sahabat yang sudah yakin dengan pendiriannya, percayalah tadi semua. Dan sekarang ulama-ulama sudah mulai bermunculan yang hebat-hebat makin banyak tadi semua ya, kayak Marzuki, kayak siapa, bukan Gus Muwafiq juga sekarang udah mulai gencar. Insya Allah sekarang bahkan maaf ya, belum lama Abah sholat Jumat di Cibubur itu juga hebat itu. Cuma sayang kita lagi khotib masa ngerekam. Tadinya kata Abah, waduh karena saya safar nih saya batalkan aja kali ini. Saya dengar hebat itu. Itu harusnya tadi khotib sudah menjelaskan, karena kalau dia bilang ini kebatilan, kalau seandainya tidak saya jelaskan, maka masyarakat saya adalah dosa, saya bertanggung jawab kepada kalian muslimin masjid ini. Wah luar biasa kata saya ini, luar biasa. Berapa masjid besar tuh di Cibubur ya. Harusnya tadi juga dari kalangan Nadien juga sudah mulai karena apa-apa, karena kalau tidak diberikan penjelasan dari kita sekarang, karena masyarakat kita ini tidak jarang membaca, jarang mendengar ini, dan mereka hanya taklid buta, ya itulah yang terjadi. Abah sudah jelaskan tentang kehancuran Mesir, kehancuran Afrika adalah seperti itu ya. Nah, kalau menurut Abah sekarang ini sudah hampir pada titik kulminasinya sekarang ini, karena mereka sudah mengambil alih Jatman, kemudian sudah menduduki Nahdlatul. Cuma kalau saya pribadi, saya tidak setuju dengan MLB ya, tadi secara pribadi, karena kalau di Nahdlatul Ulama sudah dimulai dengan cara yang demikian, yang dikhawatirkan adalah nanti akan menjadikan budaya setiap nggak cocok out, setiap nggak cocok, itu bukan budaya Islam. Jadi kalau menurut saya kecuali KLB untuk Jatman, karena memang secara ini Habib Lutfi bin Yahya itu sudah selesai sebetulnya dari tahun 2023 sudah, sekarang ini demosioner keadaannya. Jadi sebetulnya PBNU harus mengambil alih itu tadi semua tadi. Walaupun silakan Habib Lutfi, berarti nanti akan ada 2 Jatman. Toh dulu juga ada Jatman, ada Jatmi kan tadi semua ya. Dan kalau menurut saya Kiai Halwani adalah orang yang paling mumpuni, yang paling ngerti sejarah ya tadi semua. Saya setuju kalau beliau yang akan menjadi ketua Jatman. Insya Allah Jatman ini akan kembali lurus tadi semua sesuai pada perjalanannya. Karena Kiai Halwani adalah adalah pengurus, adalah pelaku, adalah pengamal, insya Allah akan lebih, tidak ada kepentingan lain-lain tadi semua ya. Tapi kalau yang sekarang kan, wah terlalu banyak kepentingannya ya. Itu saja barangkali ya sahabat, ini saya baru satu bab membahas tentang buku Mencari Identitas Orang Arab Hadromi di Indonesia ya, karangan Huub de Jong, seorang penulis Belanda. Saya kalau penulis Belanda itu percaya. Kenapa? Saya nggak percaya dari kitab-kitab Robito Alawiyah, karena jelas jeruk makan jeruk. Saya juga nggak mau terlalu dengar kitab orang-orang yang dari awal sudah benci kepada Habib. Saya juga nggak mau gitu kan tadi. Itu tapi kecuali dari kitab-kitab yang kita tahu adalah kitab itu adalah mutabaroh Tetapi saya untuk penyeimbang adalah selalu menggunakan kitab-kitab eksternal dari buku-buku ya tentang sejarah mereka, dari yang saya dapat dari Harvard University, dari mana ya. Nah, itu kan menunjukkan bahwa siapa sebetulnya mereka dari dahulu gitu ya. Itu saja, mudah-mudahan masyarakat Indonesia semakin cerdas dari semua. Ayolah kita pola pikirnya kita rubah. Sesungguhnya tidak ada lagi yang bisa menolong kita kecuali Allah. Syaratnya adalah ikutlah Rasulullah, jangan ikut Habib tadi semua ya. Itu saja, mudah-mudahan semoga semuanya diberikan kemudahan, keberkahan, sehat tadi semua, dan selalu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala.